Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah qiyamul lail rahimakumullah. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau sebenar-benarnya takwa. Wala tamutu, dan jangan minta belum mati, Pak, sebelum kita betul-betul menjadi seorang mukmin. Illa wa antum muslimun, sebelum kita betul-betul menjadi seorang muslim yang sejati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Puji dan syukur kehadirat Allah, sama-sama kita aturkan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada kesempatan hari kita masih diberikan kesempatan ya Pak ya. Kesehatan, nikmat yang banyak oleh Allah, bisa kembali kita bertatap muka, bertemu pandang, mengisi malam-malam Ramadan kita di qiyamul lail kita dalam rangka memuliakan syahrul Ramadan. Namun untuk itu mari sama-sama kita perlurus niat. Semoga apa yang kita lakukan dari rumah dengan lengkapan kaki, ayunan tangan menuju musala yang kita cintai ini, amal ibadah yang kita lakukan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Nangka mota tentu gitu. Ambo mota suka mota lalu lekang ini masuk ya. Anak gantiin sewa anak. Ambo nak kamerang nunggu cuma likulli maqalin maqamun. Walikuli makolin makomun, letakkan sesuatu pada tampil ketua tak sampai seperempat jam. Kecewa mayang kemarin itu mota namun itu ada semua yang dari luar dia. Enggak padih bunyi tapi pulang kenyataan. Kalau namun renungnya arti firman Allah tadi itu pahit sahitannya lah. Ada yang antara bapak yang bisa menjadi menidik lah kok. Jangan kan apa ibu ambo sendiri nak pandai dengan ambo nak baca tadi ayat itu lah. Nak ada yang bisa menjadi menidik setelah kok. Entah kalau siap awak dengan persiapan mati tadi. Awak kan tidak kerana nak siap alur ada persiapan untuk mati, bukan mau mencari tabungan seluas-luasnya. Enak Pak untuk akhirat awak. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, nak panjang-panjang kita ngaji dulu. Pada malam yang ke-15 ini insyaallah kita coba kasih judul tema awak supaya jangan keluar dari garis-garis. Bertakwalah engkau dimanapun berada. Setiap Allah sebutkan di dalam firman-Nya apabila manusia itu dipanggil dengan sebutan amanu, husnuzan Allah dalam hal ini.
Allah selalu kemukakan husnuzan kepada makhluknya, pada makhluk itu ciptaannya. Saking sayangnya Allah kepada makhluknya, itu ujung-ujungnya pasti akan diberikan dengan sebuah hadiah takwa. Sama persis dengan hal momen yang kita lakukan pada saat siang hari ini, Pak. Jadi perintah waktu itu, coba anak-anak Pak, yang bersih di belakang, baru celanta kayak ngeceknya maka. Coba siapa yang bisa menyebutkan dalil yang menyuruh kita untuk puasa? Yang bersih, yang mau tahu. Dalilnya. Ayatnya yang menyuruh awak untuk puasa itu jangan puasa orang, puasa awak saya. Coba, siapa yang bisa? Anak yang pintar pasti bisa. Apa ayatnya? Abang tahu kan? Biar aja lupa. Ambo pengen jangan anakmu keluar dan dauta saya ngadang ini coba didengar. Berani enggak? Atau mau maju ke depan tak kasih hadiah? Anak Pak. Nah, kan ada telur terus. Ayo, yang putri, anak-anak Pak, siapa yang berani maju ke depan? Sebutkan suratnya, sebutkan ayatnya, sebutkan artinya. Tak kasih hadiah. Nak cukup piti Pak kok meminta Pak pengurus banyak piti ke Pak tadi. Nah, ayo anak-anak. Abang tahu kan? Masya Allah. Nah, ada yang tahu? Itulah Pak, Bomo sengaja memberikan sebuah pertanyaan. Inilah potret kita 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, seperti inilah gambarannya. Ibu jangan pernah berharap, jangan kan 10 tahun, 2 tahun setelah keluar ini kita nggak bisa jamin hidup. Kalau 5 tahun, 10 tahun akan datang, waktu akan mati, kayaknya nak bangkit. Dasar landas yang menyuruhnya puasa saya tentu udah dah. Akan mah kedihimbasan dosa itu kilo. Hanya di pesantren ini tiap hari jam. Coba Bu, Pak, nak banyak musuh Pak. Problem kita itu banyak. Hanya kecil awas sepele saya ngecek mereka hal-hal remeh itu. Kita saja makan pasti ada sebabnya. Awak tuh makan ya karena apa? Lapar. Ingin melakukan sesuatu pasti ada sesuatu yang mendorong untuk melakukannya. Aku puasa di seluruh landasan anda tahu rugi ya. Itulah potret kita nanti Bu. Lampai ya wah disuruh tinggalnya nak bangkit jadi amak orang segala macam. Tapi ya dasar yang menyuruhnya puasa dah tahu. Apalagi semayang tu ah. Nauzubillah. Ibu dan bapak adanya adalah Allah. Jadi apa betul sebenarnya takwa? Takwa itu adalah kehati-hatian. Hati-hati dari segi apa? Dari keseluruhan aspek. Baik secara batin ataupun secara zahir setiap insan. Atau nan takwa. Kau tiba di zahir, kehati-hatian awak, paling runcung. Kita diberikan oleh Allah mata, dititipkan oleh Allah mata, jangan dipergunakan kepada yang lain. Khusus kepada hal yang diridhai oleh Allah untuk atau mencari nan elo-elo. Kan itu. Artinya takwa. Tangan digunakan untuk mengambil hal yang baik-baik. Tiba di suatu berpamatin hati misalnya, pikiran kita latih kepada hal yang positif. Nah, ibu dan bapak dengan rahmat Allah seperti itu takwa. Kapan itu kita terapkan? Likulli waktin, setiap tahun, setiap saat, setiap masa, dimanapun kita berada, itu takwa bapak. Berhati-hati di dalam melakukan sesuatu baik secara zahir ataupun batin pada setiap insan. Ayo balik takwa.
Terus apa bentuk tanda dari orang takwa? Sesuatu itu kan identik dengan tanda. Biar mudah awak merasakan apakah amalan kita ini sudah bisa dikatakan salah seorang orang yang bertakwa. Nah, kita coba cari. Kata Imam Al-Qushairi, dalam hal ini takwa itu ditinjau dari 4 bentuk harfunnya, hurufnya. Pertama, ta itu hurufnya nak. Takwa itu apa huruf yang pertama? Ta. Ta itu artinya tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Dia tidak suka gunjing, dia tidak suka ngina, dia tidak suka buruk sangka, dia rendah hati. Sifatnya itu selalu kebersamaan. Tidak suka baca aib orang lain. Ini dia. Ulama lain pun juga mengartikan ta itu takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Sang Pencipta. Tak boleh ada sama takut yang mereka ular. Kalau takut jula, dia cuba-cuba sesaat. Wah, deh bang. Kalau ular nampak ada orang takut tapi bahasa saja. Apa dia? Mengkabur dia boleh. Tapi kalau takut kita kepada Allah, jangan pernah kita samakan takut kita dengan binatang buas. Takut ya aja binatang buas, yo lari. Kalau takut kita kepada Allah, jangan coba-coba lari. Tambah karuh kepada Allah sudah deh. Tetap pertama. Kedua, qaf. Qaf artinya qanaah. Baru tiba bang. Masuk dalam bang. Beko lapih angin bang dengan kami dalam pulau Marsai itu. Masuk bang ke dalam. Yang kedua, qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah. Diberikan rezeki oleh Allah hari ini dengan ucapan alhamdulillah, diberikan banyak alhamdulillah, malah lebih sedikit diberikan juga lebih. Nah, qanaah ini cocok sama Pak Bu Bunda diterapkan dalam kehidupan bulan puasa ini, apalagi dilatih kepada anak-anak kita. Contohnya kalau buku itu contohnya misalnya. Kalau sudah ada bunda kita menyiapkan perbukaan, nggak usah dicari lebih-lebih kedua. Pakai istilah ngabuburit ke pada cari tempe goreng tuh. Tahu goreng jalan macet dia di luar. Tapi coba bunda pernah merasa kasihan. Lah panik ibu karajo bepa bukuan di rumah. Ngapain lu mengata-kata anak waktu keluar mondonda. Seharusnya ibu-ibunya yang larang. Ya nama panu hari ini mau macet negari dia guys. Ya Allah. Nah kalau modelnya. Nah, tapi kalau ada jiwa qanaah, merasa cukup apa yang terjadi tadi, akan termasuk hamba Allah yang bersyukur. Yang ketiga, waro. Berhati-hati dengan segala sesuatu yang belum tentu hukumnya. Artinya apa? Kita memiliki sesuatu tapi tidak jelas ikut tak punya apa, tidak. Dalam hal itu Islam mengajarkan kita kembalikan ke awal. Contoh ke awal. Kalau kita ragu, kembali ke tengah. Ya sifatnya sini berlapang dada kita. Kalau memang ragu, lepaskan. Bukan berarti itu bukan punya kita. Biarkanlah orang yang makan. Carun. Begitu juga dengan barang temuan Pak dalam ilmu fikih. Kita itu dituntut kalau dapat sesuatu dakwah jangan disantuang dulu, umumkan. Ada rentetan waktunya. Dia tidak bisa menjadi hak milik mutlak kita. Atau yang ketiga yakin. Ya. Yang keempatnya yakin. Ya inilah fondasi yang tertinggi di antara takwa tadi. Kalau sekiranya seorang hamba nak memiliki istilah yakin pada dirinya,
mau berbuat tapi tidak ragu juga, mau melakukan ragu juga tapi tidak ada padoknya, tidak yakin dengan keputusannya, maka seorang hamba akan sulit mencapai cita takwa. Maka ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis baginda Rasul menyampaikan sia orang yang mendirikan Ramadan penuh dengan keimanan, wahtisaban, dengan perhitungan, bukan iman saja tapi perhitungan. Bagaimana cara Ramadan yang ia lalui selama 1 bulan itu jangan pergi dengan sia-sia, maka butuh perhitungan di situ. Asia yang dapatkan tuh hamba Allah yang yakin. Kemarin jalebat penuh tidak masalah apa. Kalau tidak penuh masalah, banyak tidak tiba, berarti tidak yakin tidak tiba tadi. Ramadan awal-awal tuh biasanya penuh masalahnya. Penuh. Sekarang kemana? Berarti kurang yakin kita dalam hal ini. Makanya salam pujangga mengatakan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, man yazra yahsud. Rajinlah kita nanam dari sekarang. Insya Allah kita yang akan metik. Caranya buahnya rancak, bunganya mekar, kualitasnya bagus, menjada wajada. Rajin-rajinlah kita menanam. Rajin-rajinlah kita berusaha mendapatkannya. Maka kita akan dapat. Mudah-mudahan bermanfaat ibu dan bapak. Tausiah kita kali ini dapat dibawa dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Banyak maaf. Aku qouli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kulla yaum. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.